and welcome to Spektakuler Spega Talking Up Younger. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akila Mutia Rehana dari kelas 9G, bisa dipanggil Akila. Di sini saya bersama teman saya. Hai semua, perkenalkan nama saya Arka Wibowo dari kelas 9G. Saya biasa dipanggil dengan Arka. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih Kak. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Hadi Utomo MPD selaku Kepala SMP Negeri 3 Semarang. Dan juga ditemani oleh Bapak Dr. Andes Hadi Wiono MPD selaku Ketua Acara Puncak Pewayangan. Yeay! Selamat pagi Pak Hadi dan Pak Wi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Kami ingin bertanya-tanya nih Pak Hadi. Baik Pak, sebentar lagi SMP Negeri 3 Semarang kan akan menyambut ulang tahun dari Spega. Apakah ada program yang akan Bapak buat untuk menyambut dari ulang tahun Spega itu sendiri Pak? Oke, pertanyaan yang bagus Mbak. Jadi pertanyaan ini menyasar pada rencana kegiatan kami yang nanti di malam puncaknya akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus, yaitu berupa wayang kolaborasi. Jadi tentang seluk-beluk wayang kolaborasi nanti Pak Wiono ini pakarnya nanti akan menyampaikan lebih jauh. Perlu kami jelaskan Mbak bahwa pada ulang tahun yang ke-74 ini SMP Negeri 3 Semarang mengangkat sebuah branding yang luar biasa. Branding ini akan menempatkan posisi SMP 3 Semarang sebagai sekolah yang punya kekhasan tersendiri. Jadi yang telah kita sepakati bersama bahwa SMP 3 Semarang karena memiliki potensi yang luar biasa Mbak. Jadi kita mempunyai gamelan yang sangat lengkap di mana semua pelakunya yang memainkan itu adalah dari anak-anak, Bapak Ibu guru, dan termasuk nanti di malam puncaknya yaitu wayangan itu ada dalangnya, dalang dari Bapak Ibu guru juga, Pak Jati ya, anak-anak tahu Pak Jati itu. Karena kita punya kelebihan itu anak-anak, maka kita mencoba mengangkat bahwa gending yang semakin anak-anak semakin tidak mengenal ini kita angkat kembali dengan menyesuaikan dari generasi anak-anak. Maka nantinya melalui branding ini kita sudah menetapkan bahwa Spega Sekolah Destinasi Wisata Kota Semarang, di mana tagline-nya adalah Spega Semarang Mini. Di dalam kegiatan itu nanti kita akan mengangkat destinasinya melalui budaya. Salah satunya adalah wayang dan gending. Nah, selanjutnya nanti tentang bagaimana untuk apa yang kita persembahkan kepada warga Kota Semarang, Pak Wiono akan menjelaskan lebih jauh. Begitu, Mbak. Baik Pak. Jadi kayaknya seru banget ya Kili nanti acara puncak pewayangannya. Iya, seru banget nanti itu. Iya. Mau nonton kan nanti? Mau Pasti dong Pak. Ya. Untuk Pak Hadi nih Pak, apa yang menginspirasi Bapak sehingga bisa membuat program aransi kelas untuk persiapan Disnatalis ini Pak? Oh, pertanyaannya sangat connect begitu ya. Jadi linear banget pertanyaannya. Jadi begini anak-anak, pada saat kita memikirkan branding yang kita pikirkan, karena branding SMP 3 adalah untuk sekolah destinasi wisata, maka atas kesepakatan dengan Bapak Ibu di paguyuban setiap kelas itu akan ditayangkan aransi juga pernak-pernik tentang wisata di Kota Semarang. Ada kelas misalnya Lawang Sewu, ada kelas Gereja Blenduk dan sebagainya. Semua jenis wisata yang ada di Kota Semarang kita tampilkan di kelas. Sehingga nantinya sebelum wisatawan itu mengelilingi Kota Semarang yang nyata itu, mereka sebaiknya datang ke SMP 3 dengan berkeliling dari kelas ke kelas. Dan saat ini kelas-kelas sudah diaransi, sudah dihias sesuai dengan tempat wisata yang nanti menjadi tanggung jawab dari masing-masing paguyuban. Saya kira itu jawaban saya, Mas. Jadi makanya sekarang udah mulai banyak nih hiasan-hiasan di kelas ya Kili ya. Bagus banget kalau iya, temboknya udah ada yang dicat juga. Iya, makanya perlu dijaga itu. Iya. Baik, selanjutnya untuk Pak Wiono selaku Ketua Puncak Acara Wayangan.
Kira-kira kalau boleh tahu nih ya Pak, bagaimana Pak rancangan dari acara tersebut? Ya, terima kasih kesempatannya Mbak. Melanjutkan tadi yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah, bahwa acara puncak di acara Dies Natalis yang ke-74 itu nanti ditandai dengan wayang berkolaborasi. Itu sebetulnya bukan cita-cita yang instan ya, artinya muncul dalam waktu yang pendek itu tidak lama itu. Ini tergantung sekali bagaimana manajerial di sekolah ini, termasuk pelakunya itu kan sangat menentukan sekali. Nah, kami perlu cerita sedikit. Angan-angan itu kan sudah lama sekali kita harapkan ada. Namun ya itu tadi akan tergantung sekali. Kalau kegiatan gamelan ini mulai Pak Wi di sini tahun 1996 itu sudah eksis. Muridnya juga sudah eksis. Kemudian pernah akan mendambakan suatu acara di event Dies Natalis, itu ada acara wayangan, juga pernah terlontar, pernah ada kemasan begitu. Tetapi mungkin Allah atau Tuhan belum mengizinkan ya, sehingga harus mendatangkan seorang kepala sekolah yang memang betul-betul care terhadap cita-cita kami. Itulah beliau Pak Hadi ini. Maka inilah mungkin sudah saatnya ya, SMP 3 yang sudah mempunyai ketenaran nama lama, kemudian benderanya juga berkibar tinggi cukup lama, namun menurut Pak Hadi kepala sekolah ini belum mempunyai merek atau branding yang tegas gitu loh. Janjiannya apa sih yang dimiliki SMP 3 itu yang sebenarnya ciri khasnya apa? Ini menurut Pak Hadi belum ada itu. Padahal kami ini yang sudah lama di sini yang merasakan plus minusnya naik turunnya SMP 3 ini, baik mau akademis maupun yang non akademis. Tapi menurut kepala sekolah yang baru enggak, ini belum mewujudkan suatu branding. Lah inilah yang menyambung harapan kami. Orang-orang SMP 3 yang lama dengan kerawan Pak Hadi rupanya memberikan kesempatan yang luar biasa, dan ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kemasan kaitannya dengan program yang tadi ditanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah, diprogramkan apa? Acara Dies itu pun di sekolah manapun ada, di lembaga-lembaga pun ada. Tapi ya ulang tahun menurut hemat kami ya begitu-begitu, dengan segala kelebihan dan kekurangannya ya. Lah untuk tahun ini memang SMP 3 kepingin membentuk suatu suasana atau situasi yang baru gitu, yang berkaitan dengan ambisi seorang kepala sekolah kita Pak Hadi Utomo yang akan membranding SMP 3 ini. Muncullah gagasan untuk membentuk atau mementaskan wayang kolaborasi. Nah, ini merupakan sertetan kegiatan Dies Natalis yang nanti puncaknya sebetulnya hari ulang tahun atau kelahiran SMP 3 itu kan tanggal 14 Juni. Tanggal 14 Juni. Tapi dengan intensitas kegiatan akademis siswa, kemudian ada PPDB dan sebagainya, akhirnya kita fleksibel lah, mundur. Niat kita, nawetu kita tanpa mengurangi hikmah dari ulang tahun tetap ada, maka pelaksanaannya, perayaannya tanggal 24 Agustus tahun ini. Itu nanti akan menggelar wayang kolaborasi. Nah, kenapa harus wayang kolaborasi? Sebetulnya wayang itu wayang kulit ya. Wayang ini sebetulnya hanya kemasan aja. Artinya frame-nya saja. Kita ingin menonjolkan apa sih yang dimiliki SMP 3 begitu. Nah, yang dimiliki SMP 3 adalah sekian banyak sekali ya, belasan cabang ekstra. Sehingga nanti akan dipentaskan atau ditampilkan kolaborasi dengan wayang kulit di acara tanggal 14 Agustus. Kurang lebih yang terkemas sampai sekarang itu ada 10 cabang ekstra yang nanti akan berkolaborasi dengan wayang kulit. Maka kaitannya dengan ingin mengangkat kegiatan anak-anak, kita harus mencari tema atau lakon wayang ya, cerita wayang, topik itu ya yang linier, yang sesuai dengan kegiatan anak-anak. Nah, di cerita wayang itu ada cerita atau lakon wayang namanya Pendadaran Siswa Saka 5. Nah, kalau misalnya itu diterjemahkan, pendadaran itu ujian lah. Siswa Saka 5 itu salah satu bentuk atau salah satu lembaga pendidikan
Padepokan namanya, itu tempatnya sang guru namanya Kumboyono. Sana nanti diuji, ujiannya pesertanya atau muridnya itu antara siswa Kurawa dan Pendowo. Ujian ya berbagai macam ujiannya, baik itu ulah kanuragan, kemudian apa itu di bidang ilmu juga mungkin. Nah ini nanti akan kita peragakan di sana. Nanti akan muncul ketika ujian ini, nanti kita betul-betul akan tahu mana siswa atau kelompok siswa, kelompok atau individu yang betul-betul mengikuti pendidikan secara tekun, tawadu terhadap guru, betul-betul rajin, dan yang sembrono. Nah ini memberikan edukasi atau pembelajaran pada siswa. Oh resikonya aku nek mengikuti pembelajaran guru ki sembrono nanti akan begini. Nanti kalau saya mengikuti dengan tekun, dengan giat, dengan semangat yang tinggi akan begini. Nanti akan tergambar di situ. Nah oleh karena itu nanti pada pementasan wayang, ketika ujian panahan misalnya akan mementaskan mata cabang ekstra panahan. Kemudian misalnya ada apa itu sedang baris menuju ke area itu, ada PBB atau Paskib yang sedang baris. Jadi nanti kolaborasi. Nah, oleh karena itu satu hal lagi yang ini ingin kita tancapkan pancang ini adalah bahwa tanggal 24 Agustus puncak dari Dies ini ada wayang kolaborasi itu sebagai garis demarkasi atau titik tolak atau garis batas antara sebelum dan sudahnya, merupakan titik tolak untuk menuju pada sekolah destinasi. Jadi harapan kita nanti sampai ada pertanyaan destinasi ya? Ada Pak. Nah itu nanti akan saya tambahkan, oleh karena tidak di sini dulu, nanti akan saya jelaskan bagaimana destinasi wisata untuk SMP 3 itu. Begitu ya. Jadi ini pewayangan itu bisa apa Pak, jadi branding dari SMP 3 ya Pak ya? Insya Allah bisa. Ya, saya yakin bisa karena memang menurut hemat Pak Wi atau pengalaman sedikit Pak Wi ini kelihatannya belum ada ya. Bahkan di Indonesia belum ada yang mengkolaborasikan kegiatan semacam ini, belum ada. Apalagi yang terkait dengan cerita wayang dengan kegiatan real anak-anak ini belum ada. Nah, cobalah nanti anak-anak bisa buka YouTube, ada enggak gitu. Kalau tokoh-tokoh IKA yang terrekrut dalam kegiatan ini termasuk komite bilang kalau belum ada Bapak Nggih, belum ada. Maka ini nanti kalau berhasil, maka kepala sekolah begitu getolnya untuk sampai waktunya habis pemikirannya tercurahkan pada ini, memang betul-betul agar ini nanti terkemas dengan baik dan tampil dengan ya hebat lah begitu, dan betul-betul menjadi merek branding SMP. Ya, merek banyak maknanya ya Pak dari Dies Natalis kali ini. Baik. Nah kembali ke pembahasan yang aransi kelas ya Pak ya. Bagaimana cara Pak Wi menentukan aransi kelas terbaik di antara semua kelas yang baik nih Pak? Kan pasti ada pemenangnya. Bisa jawab Pak Adi? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali ini. Dan ini tentu saja nanti anak-anak bisa mensosialisasikan ya, bahwa penanganan aransi kelas ini kalau bahasa pergaulnya itu ecek-ecek enggak. Kita betul-betul serius. Jadi awalnya untuk menjadikan SMP 3 ini menjadi sekolah destinasi wisata dengan bertemakan tadi apa itu Sepega Semarang Mini, itu awalnya kita atas perintah kepala sekolah untuk menginventarisir sejumlah objek di Kota Semarang. Waktu itu sekitar ada 50-an objek wisata, tapi kan kelas kita terbatas kerjanya. Maka kemudian kita seleksi berbagai apa itu tahapan penseleksian itu mengerucut sejumlah ruangan yang ada. Nah, kemudian setelah ditentukan jumlahnya kira-kira 30 ruang, kita tentukan objek ini semuanya ada di Kota Semarang. Dan insya Allah objek-objek yang teraransi di kelas itu semuanya mewakili dari atau menjadi karakter dari Kota Semarang. Misalnya Lawang Sewu, Gereja Belendo, kemudian Gereja Katedral dan yang lain sebagainya itu mewakili. Nah, kemudian tahap berikutnya setelah fix dari sekolahan sudah ada kesepakatan mengurus sampai penentuan jumlah objek wisata, kita sosialisasikan ke wali murid atau ke paguyuban, juga mendapat respon yang luar biasa lagi. Nah, maka kemudian
teknik selanjutnya. Ini kalau cerita saya urut begitu udah selesai 3 jam ini. Kemudian kita singkatnya, kita tentukan, diundi. Dari 30 objek wisata kita undi, ada yang mendapat ini, yang mendapat ini berdasarkan undian. Kemudian men-setting atau mengaransi kelas ini, awalnya Mas, Mbak, kami berpikir agak sederhana karena terkait dengan anggaran. Udah tau Bapak Ibu, kita karena ini untuk awal pakai MMT saja, tahu MMT ya? Pakai MMT saja itu yang lebih murah. Nah itu sudah ada percontohan satu itu, ada sampel dari Pak Guyuban satu, tapi tidak laku. Seleranya orang tamu ternyata tinggi luar biasa, itu saya salut betul itu. Udah pakai MMT Pak langsung, padahal biayanya tinggi itu. 2-4 juta itu untuk mengaransi itu, anak-anak kan tahu itu. Nah ternyata setelah menggambar luar biasa dan mereka cukup yang awal-awal itu akhirnya menginspirasi yang lain-lain, akhirnya semuanya pakai cat gitu. Ada sih ya 2 atau 3 yang masih pakai handling, tidak apa-apa itu ini tahap awal gitu. Nah sampai pada tahap dilombakan. Kalau tidak dilombakan kan ya memang tidak akan mengurangi hikmahnya ya untuk menjadikan sekolah di sini. Tapi kan semangatnya peserta kan kurang. Oleh karena itu dilombakan gitu. Nah setelah dilombakan yang sebelumnya tidak terpikir Mas Mbak, paling-paling kok sing biji ya Pak Irfan, siapa begitu. Tapi melihat dari orang tua dan Pak Guyuban kayak begitu, waduh, tidak berani kita spekulasi. Kita harus mengundang tim juri yang profesional, kelasnya internasional, enggak nasional, enggak lokal Mas. Jadi setelah selesai mengaransi, baru tahap mengaransi saja kita mengundang tim juri, tim penilai yang kelasnya levelnya sudah internasional. Itu bisa dibuka di YouTube itu, di Google itu, Mas Ratno karikatur itu kan bisa dibuka itu baru. Maka alhamdulillah setelah itu menilainya dari pagi sampai sore itu sehari, tim 2 orang itu, sehingga itu kita publikasikan bahwa yang kita jadikan juri untuk penilai itu adalah kelas dunia Mas Ratno karikatur itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang bisa menerima. Nah kemudian penjuaraannya atau penilaiannya itu karena memang setiap jenjang mempunyai selera yang berbeda-beda, kita juga akan berbuat secara komprehensif begitu. Maka kelas 7 kita tentukan juara 1, 2, 3, kelas 8 1, 2, 3, kelas 9 1, 2, 3. Kelas 9 yang sudah tidak menduduki masih semangat itu loh. Wong kelasnya Pak Wi 9F itu juara 2, luar biasa tuh itu. Ini ya. Jadi ini tetap penjualannya tetap berjalan. Perjenjang. Lah nanti kelanjutannya karena memang masih ada hal-hal yang memang perlu menjadi pelengkap dari aransi itu, maka nanti insya Allah sekolah sudah memprogramkan akan diadakan secara periode, mungkin ya 3 bulan sekali atau paling telat setahun itu 2 kali. Jadi setiap meter ada penilaian. Karena setiap kelas masih ada kesempatan untuk melengkapi atau meningkatkan kebagusannya itu untuk diingatkan. Sampai ditentukan oleh tim juri tadi layak untuk menjadi kunjungan wisata. Nah itu yang aransi. Oke. Nah, ada lagi? Ya mungkin saya bertanya untuk Pak Hadi, bagaimana peran orang tua dalam mendukung dan mensukseskan program destinasi wisata? Pertanyaan yang ngeleng sekali dengan Pak Wi ini. Jadi pertanyaan yang bagus ini Mbak. Jadi gini sebetulnya. Tadi disampaikan oleh Pak Wi bahwa salah satu dari objek yang nanti akan kita sampaikan kepada wisatawan yang hadir di Kota Semarang ini adalah dengan kunjungan ke kelas-kelas itu. Dan secara periodik tadi sampaikan bahwa setiap paling lambat 6 bulan ada pementasan khusus untuk itu yang nanti akan digelar di halaman itu. Terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana peran serta dari orang tua, luar biasa Mbak. Tadi sampaikan juga bahwa awalnya karena mungkin kendala dana, kami menyediakan contoh untuk kelas yang menggunakan MMT yang tidak perlu ngecat dan sebagainya. Karena ngecat dan sebagainya
butuh dana 2-4 juta itu, mahal banget itu. Maka dari sekolah untuk menampung, mungkin ada beberapa kelas yang memang belum mampu untuk ke aransi yang cat itu, maka bisa memilih lewat MMT itu. Tapi ternyata ketika akan berikan contoh itu, orang tua nggak mau. Pak, saya akan buat aransi dengan pakai cat. Maka akhirnya dari 27 kelas ditambah contoh satu kelas di bawah itu, ruang meeting itu, ada aransinya juga, mereka berbondong-bondong untuk memilih aransi dengan cat itu. Ini luar biasa, ini luar biasa. Makanya untuk ke depan, ya Mbak, untuk ke depan biar sekolah ini menjadi sekolah yang kelasnya asri, kelasnya yang bisa mampu untuk bisa mengedukasi siswanya, maka setiap kelas yang beraransi tadi akan kita sediakan 1 guide atau 2. Kemarin ada beberapa kelas yang menyediakan 2 guide itu dengan pakai selempang itu, guide sepeda destinasi wisata kelas berapa itu. Udah dibuat itu. Kalau nggak salah juara 1 itu yang itu ya. Kemudian juga disediakan bagi para pengunjung setelah mendapat penjelasan singkat tentang wilayah itu, tempat wisata itu, masih juga ada informasi tentang tempat itu melalui QR, QR code dengan scan, langsung tahu secara lengkap begitu. Canggih sekali. Ini menunjukkan bahwa selagi orang tua kita ajak bicara, bagaimana mengembangkan kompetensi sekolah agar lebih hebat lagi, itu sangat-sangat bisa, Mbak. Jadi orang tua di SMP 3 luar biasa, sangat terbuka dan sangat support terhadap kegiatan yang dilakukan sekolah. Maka semakin banyak lagi nanti kegiatan yang akan kita laksanakan terkait dengan tadi cara periodik akan melaksanakan itu. Nanti ada pernik-perniknya, tidak hanya keliling ke kelas enggak. Nah, moga Pak Wi dapat dilanjutkan. Apa kegiatan yang akan mendampingi para wisatawan ketika setiap periodik 6 bulan itu mereka hadir di SMP 3. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Ini saya tambahkan ya. Jadi masih ada selalu pertanyaan tadi masih menyambung kaitannya dengan destinasi. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ya bisa ada pertanyaan lagi, ya bisa kita jawab lagi yang terkait dengan yang disampaikan Pak Hadi tadi destinasi. Jadi kemasan kami yang menjadi unik Mbak, Mas, yang di Indonesia belum ada. Ini berangkat dari pengalaman sajalah. Kami kebetulan Pak Hadi maupun saya pribadi itu mempunyai pengalaman dari berbagai daerah. Termasuk Pak Hadi tidak hanya di Jawa, bahkan di Denpasar, SMP 4, SMP Negeri 4 Denpasar itu ada pengunjung, kemudian di situ mementaskan ada pagelaran begitu. Tapi ya cukup itu aja. Kemudian pernah juga ke Mamuju Bandung, itu juga hanya pementasan begitu dan ya begitu. Nah, kita akan mengkolaborasikan dua wisata ini, budaya ini, budaya seni. Seni fisik itu ya, seni fisik itu namanya apa itu, dengan hasil karya aransi itu, sehingga dalam satu kunjungan itu akan menikmati objek-objek di Kota Semarang, juga kekhasan daripada sebuah sekolah yang masih komitmen, masih eksis terhadap budaya kita. Maka nanti akan kita jadwalkan begitu ya. Penjadwalannya itu nanti akan situasional, artinya situasional itu kita juga akan menghindari kegiatan-kegiatan yang efektif, misalnya pas lagi ada ulangan tengah semester itu kita hindari. Maka itu namanya situasional. Nah, pada jam kunjungan atau jadwal kunjungan kita akan menyiapkan aransi itu sebagai miniatur dari Kota Semarang yang dilihat dari objek wisatanya, kemudian di bawah itu ada pagelaran. Di samping ada pagelaran juga ada kami. Nah, pagelaran ini nanti pelakunya siapa? Utamanya SMP 3. Punya apa di situ? Tetapi kalau kita programkan setiap 4 bulan sekali atau 6 bulan sekali kan lama-lama kita kehabisan cerita gitu kan. Mosok yang kemarin itu besok itu lagi mungkin kan. Maka kita juga akan merangkul, merekrut bagi sekolah-sekolah lain, kita akan mewadahi barangkali kalau akan ada menyumbang pagelaran atau menyumbang pementasan apa begitu. Itu yang kaitan seni. Nah, di sini ini nanti apa itu Pak? Ada kerawitan, dan kerawitan nanti instrumennya tidak standar, akan kita jual, akan kita tambah banyak sekali.
Dan anak-anak perlu tahu ini menjadi satu sambil berdoa karena ini baru dijanjikan ya. Kita akan mendapatkan sumbangan bantuan dari Dinas Pendidikan 200 juta. Ya, untuk ini. Bersyukur kan? Alhamdulillah. Rencana Pak Hadi 200 juta nanti akan berikan 1 set gamelan. Tetapi rupanya ini perlu dipertimbangkan dengan adanya nanti ketika ada kunjungan harus ikut kita terlibat dalam pemain musik itu, instrumen gamelan itu, maka harus ada alat yang lebih banyak. Nah, oleh karena itu nanti akan kita arahkan ke sana. Mungkin anggarannya juga malah tidak sampai 200 juta, malah justru karena yang bisa ditambah itu yang balungan istilahnya kalau di dalam gamelan itu nanti kita tambah. Sehingga nanti pengunjung itu ikut terlibat. Nah, itu yang gamelan. Nah, di samping itu nanti ada juga mengiringi live ya, mengiringi tari-tarian juga. Jadi tariannya tidak pakai kaset, tidak pakai pita, tidak pakai tapi pakai musik langsung. Iya, pakai langsung. Satu sisi lagi, di situ nanti kita akan mengundang atau menyediakan kulineran. Nah, kulineran itu tidak hanya sekedar menjajakan makanan, pengunjung jajan makan, enggak. Ada yang begitu, ada juga yang nanti akan praktek demo masakan itu. Semarang itu khasnya apa sih? Apa? Lumpia. Nah, mengko babat itu nanti ada. Nah, kalau sampai kita ada keterbatasan tenaga, enggak apa-apa sih kita panggil tenaga ahlinya. Jangan sampai nanti orang yang tidak tahu kepengin tahu menjadi resepnya menjadi enggak bener kan ya nanti menjadi kacau. Maka kita harus ahlinya. Itu mungkin juga batik. Karena kita ada Semarang, kita ada kampung batik, kita undang ke sini nanti praktek batik. Dan tidak hanya cukup itu, nanti ada praktek atau pembelajaran dalang cili. Iya, dalang cili. Karena ini sudah mengebum lagi kan. Juga ada pranoto coro milenial. Jadi sing dadi pranoto coro aja sing sepo-sepo tok. Yang muda-muda harus mampu juga ya. Ini harus. Itu nanti kita sediakan. Nah, itu di bawah. Jadi bayangan kita itu terjadi kondisi itu di bawah. Sementara pengunjung kan akan membuktikan mana sih objek wisata Semarang itu ada berapa sih, apa saja sih, mereka berkeliling. Nah, setiap mau memasuki ke mana ini kelas aransi itu, misalnya Lawang Sewu begitu, di situ sudah ada pemandu, ada guide-nya, 2 atau berapa. Dan guide ini nanti kita latih dengan profesional karena ada dinas, terutama dinas pariwisata akan memfasilitasi pelatihan guide ini. Nah, hebat kan? Nah, nanti di sana akan bla 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 mereka cerita. Jadi melatih komunikasi dengan orang yang tidak dikenal. Di samping itu juga tadi disampaikan Pak Kepala Sekolah ada barcode-nya sehingga cerita lengkap akan di situ. Soalnya tidak mungkin kan pengunjung berlama-lama di situ mesti akan itu setiap objek ada petugasnya begitu. Sehingga anak-anak akan memperoleh keuntungan yang luar biasa ya. Bisa bicara speak dengan orang lain, bisa tukar pikiran kalau pertanyaan kita sanggup menjawab, menceritakan itu. Di sisi lain, saya yakin nanti akan menjadi kunjungan bagi sekolah-sekolah SD terutama ya. Ketika cerita Lawang Sewu, kan belum tentu gurunya paham Lawang Sewu cerita. Udahlah datang ke SMP 3 aja melihat Lawang Sewu kayak apa gitu lah. Itu menjadi itu yang nanti gambaran menjadi destinasi wisata. Sehingga saya yakin ini, dan yang lebih menarik lagi, ini nanti sekolah tidak perlu mengeluarkan dana, gitu loh. Yang tidak perlu harus kita cari dana kemana-mana. Nanti saya yakin ini nanti akan datang sendiri, gitu. Karena semuanya akan sesuatu yang unik pasti ada banyak yang menggemari, termasuk dinas pariwisata, termasuk dinas pendidikan terutama itu pasti memberikan fasilitas yang itu kira-kira begitu. Sangat luar biasa ya Pak ya, kerjasamanya dari orang tua. Maka anak harus tetap berdoa, utamakan belajar yang rajin ya, sehingga nanti betul-betul anak-anak itu di SMP 3 maupun keluar gitu. Dodol iki Pak SMP 3 ada enggak lah. Pak ini mau pensiun wis entek iki waktune. Itu aja masih dengan Pak Ati masih begini. Ya. Lanjut ada lagi. Jadi kita akan menyajikan sesuatu yang beda dari yang lain. Ya. Untuk Pak Hadi nih Pak, setelah program aransi kelas ini selesai, kita ada program apa lagi nih Pak supaya SPEGA ini sebagai lebih dikenal sekolah destinasi wisata Kota Semarang. Jadi gini Mas, masih mengacu pada yang disampaikan terdahulu tadi.
dengan berakhirnya aransi tadi bukan berhenti, Mas. Maka sesuai dengan branding kami, SPEGA, Sekolah Destinasi Wisata Kota Semarang itu akan ditindaklanjuti tadi dengan program-program yang akan disusun per periodik tadi. Kalau selama ini anak-anak ketika habis ujian atau assessment tengah semester itu kan kegiatannya hanya kayak menunggu sambil nilai dibuat oleh Bapak Ibu guru, anak-anak lomba atau apa gitu kan. Nah itu kita manfaatnya hanya ke situ, Mas. Jadi ketika anak-anak tidak ada pelajaran, siswa tidak ada pelajaran, nanti akan disusun kepanitiaan kecil dari anak-anak siapa yang akan memandu kegiatan itu. Maka dengan cara seperti itu destinasi wisatanya udah kecekel, udah kepegang itu. Karena wisatawan pasti nanti kalau sudah tahu bahwa kita ada destinasi di SMP 3 tentu akan datang. Inilah yang menjadi tujuan kami, Mas, menjadi destinasi. Dan gongnya tadi pembatas antara destinasi dan belum itu di wayangnya tadi. Setelah itu nanti akan setiap 6 bulan sekali ketika anak-anak kalian tidak punya kegiatan akademik karena sudah ada setelah assessment tinggal menunggu rapotan itu, wah kita itu main semua di sana itu. Wah hebat sekali. Jadi beda sekolah dari yang lain dengan SMP 3 itu nantinya. Maka kami berharap kalian nanti bisa meningkatkan kompetensi kalian untuk tadi ikut terjun di dalam kegiatan yang kita rancang mulai saat ini. Saya kira itu. Ya. Ini mungkin saya tambahkan ini yang terkait keunikan SMP 3. SMP 3 itu mempunyai keunikan banyak sekali keunikan yang tidak bisa dilakukan oleh sekolah lain. Termasuk mulai tahun 2007 itu SMP 3 melaksanakan moving class sampai tahun ini. Lah tahun ini terpaksa harus tidak bisa lagi dilanjutkan moving class karena apa? Nah, kita sudah tidak bisa menambah ruangan lagi. Sementara kelas kita yang kita diamanai oleh pemerintah kota untuk membentuk kelas KKO, nah itu membutuhkan ruangan. Nah ini terpaksa. Memang ada faktor yang bisa dikatakan merugikan lah, mengecewakan. Tetapi bukan berarti kita lemah. Karena itu memang karena program ini. Jadi berhentinya moving class bukan berarti karena masalah yang tidak teratasi, tetapi karena suatu program yang dari pemerintah kota yang keterbatasan kita itu memang kaitannya dengan ruangan itu. Kemudian ini yang perlu saya sampaikan lagi pada anak-anak, meskipun anak-anak ini setiap saat dengar gamelan mungkin kan tidak paham ya gamelan itu apa gitu. Itu yang termasuk unik. Gamelan SMP 3, gamelan anak-anak ini milik anak-anak. Itu terlengkap di Kota Semarang tidak ada. Mungkin tidak hanya Kota Semarang karena memang kecuali kalau sekolah seni ya, seperti SMKI atau isi beda. Tapi yang sekolah umum itu saronnya aja kalau standar itu hanya 2. Kita punya saron 7. Banyak sekali. Ini nanti akan ketimbang sampai menjadi 12. Ya, jadi nanti seperti Mang Ujo itu musik angklung ya. Itu ketika pengunjung datang kan dipegangi semuanya, ikut nabuh, memandunya tinggal ngabani aja. Ini nanti kita akan begitu. Berarti termasuk pengunjung di kita juga Pak Wi? Iya, insya Allah ikut pegang, terutama yang balungan ini karena kalau balungan itu kan tinggal menuruti nada. Misalnya kalau di Karawitan itu bahasanya Jiro Lupatmo ya, itu nanti tinggal ngambri abah, mereka nabuh, pasti tertarik itu, pasti tertarik. Pak Wi bisa bilang begini karena memang sudah membuktikan ya. Guru-guru anak-anak ini dulu awalnya karena terpaksa, karena waktu itu harus kita melayani dari permintaan RRI, suruh rekaman yang pelakunya guru-guru semuanya, maka terpaksa kepala sekolah memerintahkan guru harus latihan untuk melaksanakan perintah Sendikodaw dari RRI. Maka kemudian itu, setelah itu jadi, guru-guru merasa rindu gitu loh. Iya, malah rindu ya. Nah, kemudian pentas kali 2 kali sampai kemudian kemarin Dies Natalis pelepasan kelas 9. Kita sudah mengiringi atau menyambut kerawan Presiden Joko Widodo, Pak Joko Widodo 2 kali. Nah, kita pernah di sana. Yang pertama dulu di Marina Center itu ketika hari ulang tahun PGRI, kita mengiringi tari golek yang kita tampilkan itu tidak gending-gending kelas
kelas bawah loh sudah iringan tari klasik loh, tari biasa. bulet. Itu mengiringi 27 penari, Pak Irfan ya. 27 penari. Itu dia YouTube ada itu. Iya. Kemudian yang kedua kebetulan Pak Hadi rawuh itu atas perintah Pak Hadi hari Jumat malam Sabtu ada perintah dari dinas supaya besok Selasa pentas menyambut kerawan Pak Presiden. Itu kalau sebelumnya tidak terlatih kan tidak bisa. Jadi perintahnya malam Sabtu, besok Senin harus gladi bersih, Selasa main. Itu ketika Pak Jokowi rawuh meresmikan SPAM Semarang Barat. Berarti kunjungan selanjutnya Pak Presiden bisa rawuh di acara kita, Pak ya? Nah, itu kita harapkan juga. Harapkan begitu. Jadi kalau misalnya sekarang nanti dalam event acara ini kita katakanlah ngaturi rawuh pejabat-pejabat yang tinggi, itu bukan hal yang berlebihan atau bukan hal yang tidak mungkin. Jadi segala bisa mungkin. Itu kebanggaan kalian terhadap SMP 3 itu. Subhanallah, luar biasa. Kembali tadi Pak yang KKO Pak. Jadi KKO anak-anak kalian sudah tahu bahwa KKO adalah kelas khusus olahraga yang hanya dimiliki di Kota Semarang di SMP 3 ini. Kita sudah memiliki kalau tahun ajaran baru ini 2024-2025 ada 2 kelas KKO yang nanti akan menempati kelas-kelas kalian di sana. Itu hal yang luar biasa. Mereka memang ditujukan untuk menjadi atlet begitu. Lain dengan kalian reguler ya. Iya, reguler. Itu kelebihan dari SMP 3. Baik, keren sekali. Bangga kan? Iya, Harus bangga, kalian bangga banget. Punya sekolah yang luar biasa ya gitu ya. Keren banget. Ya kita punya tokoh lagi angkatan tahun 78 Pak Haryono gitu. 78 itu yang punya sing kagungan soto Bangkong itu Pak Haryono. Itu penawaran polisi Polda, polisi. Beliau sangat support itu luar biasa. Sangat support. Termasuk ini banyak yang di backup oleh Pak Haryono. Maka kita harus menyampaikan rasa hormat dan apresiasi pada Pak Haryono. Kapan-kapan mampir di soto Bangkong. Iya Pak, nyoto bareng. Baik, selanjutnya untuk Pak Hadi, mengapa Bapak ingin membentuk SMP Negeri 3 Semarang menjadi sekolah destinasi wisata? Ya. Jadi mengapa sih kami kok getol untuk menjadikan ini menjadi branding sekolah? Karena coba anak-anak, kalau kalian melihat di Semarang ada 45 sekolah negeri. Ada sekolah-sekolah yang memiliki kekhasan? Coba. Tidak ada. Iya, karena SMP 1, 2, 3, 4, 5 yaitu sekolah. Tetapi ketika nanti kami harapkan dengan branding itu ada destinasi, berarti SMP 3 begitu. Jadi menanamkan mindset masyarakat bahwa kalau ada destinasi berarti SMP 3. Dan di sana tidak hanya slogan destinasi, karena tadi anak-anaknya akan kita latih untuk menjadi guide. Kita latih untuk menjadi pranoto coro. Jadi masih linear dengan yang dilaksanakan brandingnya itu. Mereka berlatih untuk menjadi dalang kecil. Mereka berlatih untuk yang main gamelan namanya Pak Mami. Iya. Penggerawit. Penggerawit kecil itu. Nah, ini yang kita kembangkan. Juga nanti beberapa kebijakan sekolah seperti ekstrakurikuler nanti akan kita ke sana. Larinya ke branding sekolah itu. Gitu, Mbak. Ya. Baik, Bapak. Kembali ke Pak Wiono nih Pak. Kapan acara puncak pewayangan ini dilaksanakan Pak? Itu. Acara wayangan itu menjadi puncak destinasi Dies Natalis yang ke-74 nanti akan digelar pada tanggal 24 Agustus. 24 Agustus. Nah, 24 Agustus 2024 ini. Itu ya mengharapkan doa dari semua pihak, baik yang tergabung di SMP 3 maupun yang di luar, karena memang di dalam acara puncak nanti pada gelaran itu akan kita undang pejabat-pejabat ya, mulai dari termasuk alumni SMP 3 Pak Ibu Retno Marsudi Menteri Luar Negeri itu alumni kita, alumni SMP 3 Pak Endi, Pak Endi ya wali kota. Mantan wali kota itu ya ini nanti juga support kita. Support dia itu nanti akan rawuh juga. Jadi acara puncaknya itu, dan itu nanti akan dipancangkan tonggak atau pancang atau dipotong pita sebagai tanda sekolah destinasi. Brandingnya mulai dilaksanakan itu. Dan gini juga Mas, jadi
kegiatan ini disupport oleh satu dari IKA. IKA itu Ikatan Alumni SMP 3 yang diketuai oleh Pak Hendi tadi. Banyak jadi orang-orang hebat di sana. Ya kemudian setelah dari alumni yang tergabung di IKA ada namanya komite. Komite itu juga orang-orang hebat. Itu ada Pak Sofa, ada Pak Muhdi, ya, orang-orang hebat di Kota Semarang dalam hal pendidikan. Juga ditopang oleh Pak Guyuban. Jadi ada 3 kekuatan ini yang menopang kami sehingga program yang kita jalankan selalu disupport. Begitu, Mas. Ya. Berarti masih ada dukungan ya Pak dari Pak Guyuban. Sangat dari luar biasa. alumni terutama. Betul, alumni ya. gitu. Jadi SPG ini juga apa Pak melahirkan orang-orang yang hebat. Wah, itu. Kita juga ya. Iya, termasuk kita nih. Ya, betul. Baik, Makanya Pak. nanti menjadi tantangan bagi kalian untuk Pak. bisa meniru dari para alumni yang luar biasa. Iya, Pak. Ini adalah langkah belajar bagi kalian untuk mengasah keterampilan menjadi host ya. Iya. Betul, iya. Ya luar biasa ini. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak Hadi dan Pak Wiono Oke, atas sama-sama. kesempatan dan waktunya kali Oke, ini sehingga oke. dapat hadir di spektakuler hari ini. Oke. Ya. Oke. Ada satu kata kalimat mutiara. Apa tuh Apa itu, Pak? Pak? Nah, ini. Jadi ini tidak gampang. Saya kemarin pesan estafet itu nggak ada yang berhasil, padahal saya sediakan hadiah itu. Ini kalau saya menggunakan kata filosofi Jawa ya. Iya, Pak. Saya ngomong ping telu belum tentu anak-anak bisa ngulangi loh. Teteken kanthi tekun baka teko kang tinuju. Bisa? Iya, Pak. Teteken kanthi tekun baka teko kang tinuju. Sekali lagi. Nggak bisa. Maksudnya nggak bisa. Teteken kanthi tekun baka teko kang tinuju. Tekan Kanti kanti tekun bakal teko kang tinuju. Ulangi lagi. Tetekan kang tetekan kang tekun Tekun. bakal teko kang tinuju. Bagus. Oke. Artinya tahu? Tidak Pak. Tekan itu dari kata teken. Teken itu penyangga. Oke. Kalau terteken itu kalau mana bahasa Jawa itu nganggu teken. Nganggo teken. Pakai teken, pakai penyangga. Kanti ya dengan, tekun ya tekun. Jadi dengan kekuatan ketekunan bakal akan teko kang tinuju akan sampai pada tujuan. Jadi pada tujuan itu tidak satu-satunya otaknya nilai IQ-nya tinggi enggak. Jadi kepandaian itu akan dikalahkan emosional dan akan bagaimana kita memanage kepribadian kita, emosi kita menjadi orang yang berhasil itu. Kata-kata yang bagus ya, Kak, ya. Quotes hari ini. Iya. Baik, Pak. Terima kasih guys karena telah menyaksikan episode spektakuler hari ini. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Saya Arka Wibowo. Dan saya Akila. Pamit undur diri. Bye. Biasa. Mantap.